Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Cujung pada tanggal 15 Agustus 2021. Bagaimana kabarnya jemaat Cujung pada pagi hari ini? Kami berharap semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat serta siap untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Bersyukur bila PPKM yang sudah diperpanjang dan berjalan pada saat ini sudah diberikan sedikit kelonggaran di beberapa bidang. Karenanya mari kita gunakan kesempatan ini dengan tetap mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa untuk terus dukung dalam doa agar situasi semakin membaik, bahkan kita mohon kemurahan Tuhan agar dapat segera keluar dari pandemi ini. Ada beberapa buah pengumuman yang ingin saya sampaikan buat saudara, dan pagi hari ini ibadah kita masih memiliki tema yang sama, yaitu ladang yang menguning. Nanti akan dikupas dan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Joni Hardori. Dan setelah ibadah ini, pada pukul 10.30, Abi akan mengadakan ibadah online melalui channel YouTube. Mari jemaat yang memiliki putra-putri di Abi untuk dapat mendampingi dan mendukung mereka dalam mengikuti ibadah ini. Dan juga beberapa komisi dalam minggu yang akan datang akan melakukan ibadah. Yang pertama adalah ibadah kaum pria, yaitu akan dilakukan pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat itu adalah Pendeta Yohanes Ismail. Dan kemudian Youth melakukan pertemuan dengan tema You Meet pada hari Selasa tanggal 17 Agustus jam 7 malam melalui aplikasi Google Meet. Demikian juga dengan DMBI pada hari Rabu 18 Agustus jam 7.30 malam akan juga mengadakan ibadah, dan pembicara pada saat itu adalah Pendeta Samuel Simanjuntak melalui aplikasi Google Meet. Dan pada hari Kamis, setiap Kamis yang kita lakukan doa Kamis, doa dan puasa bersama melalui aplikasi Zoom juga akan diadakan pada hari ini, pada Kamis ini jam tanggal 19 Agustus 2021 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Nanti passwordnya akan disampaikan pada hari Rabu malam atau pada hari Kamis pagi di WA grup masing-masing. Dan seperti bulan yang lalu, kita sudah mulai doa pengerja. Mohon perhatian dari seluruh pengerja GBI Cujung untuk dapat mengikuti ibadah atau pertemuan setiap 1 bulan 1 kali ini. Dan pada bulan ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Tema yang akan disampaikan adalah mengenai Duta Kristus di tengah lingkungan. Pembicara adalah Pendeta Selno Padang, yaitu Gembala GBI Kasih Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk persembahan, perpuluhan, serta ucapan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian dapat dilakukan secara transfer melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan dukungan dana untuk pembelian mixer. Ya, kita tahu bahwa kita perlu mengganti mixer kita yang sudah lama, dan dana yang kita perlukan ada 55 juta rupiah. Dan bendahara sudah menginformasikan bahwa sampai minggu ini bahwa dana yang sudah terkumpul melalui donasi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sebesar 10.335.000 rupiah. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini hanya ada satu jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 15 sampai 21 Agustus, yaitu Bapak Dedi bin Slamet tanggal 18 Agustus, dan nanti akan didoakan bersama di dalam doa penutup. Itu saja beberapa buah pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk mengikuti ibadah. Satu ungkapan syukur kami Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, segala kasih kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas setiap kami. Karenanya Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik melalui pujian dan juga menyediakan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena itu urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat buat kami. Dan persiapkan hati kami Tuhan, sehingga ibadah yang kami ikuti pagi hari ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita masih ibadah dalam situasi pandemi dan ibadah online melalui YouTube dan juga Facebook, tapi kita tetap bersemangat, tetap kita rindu untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi alat Tuhan. Kita patut bersyukur atas hal itu, dan kita mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur. Katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Sama-sama kita katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Bapa, kami
bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh kembali Tuhan menaikkan setiap pujian kami, boleh menyembah-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau disenangkan Tuhan melalui pujian kami. Kiranya Kau yang pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setianya. Kita mau naikkan pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biaring bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu terus tiap pagi. Sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biaring bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih seti. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang diberikan boleh tertanam di hati kita dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita naikkan pujian awal tadi, Kau telah memilihku, sebagai ucapan syukur kita, karena kita tahu kita telah dipilih menjadi alat Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah pada saat ini. Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang telah kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan, karena inilah yang dapat kami buat untuk membalas segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, bahkan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga mengurapi kami semua, baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Roh Kudus turun atas kami semua untuk memberi pemahaman akan firman-Mu dan memberi kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali pada minggu ketiga di bulan Agustus ini. Oleh anugerah Tuhan tentu, oleh pemeliharaannya, oleh kasih-Nya yang luar biasa, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Baik Bapak Ibu, pada minggu ini masih merupakan minggu pada tema yang sama, yaitu tentang ladang yang sudah menguning. Ya, dan kita akan masuk pada judul renungan yang baru. Ya, nah judul yang baru ini berkaitan dengan apa yang terjadi dengan situasi kita akhir-akhir ini. Ya, terutama berkaitan dengan singkatan-singkatan. Ya, karena pada masa pandemi ini sejak bulan Maret tahun lalu, ya ada singkatan-singkatan yang digunakan, ya, yang kadang-kadang kita perlu juga memahami apa maksudnya, dan kita perlu mengikuti menjadi saran dari pemerintah, ya bahkan instruksi yang diberikan oleh pemerintah supaya pandemi ini segera berlalu dari tanah air kita. Ya, kita mengenal singkatan-singkatan misalnya PSBB, ya, kita mengenal lagi singkatan yang terakhir ini PPKM, ditambahkan lagi darurat karena memang terjadi lonjakan penularan yang sangat tinggi, sehingga situasi di Indonesia sehingga perlu ditangani dengan kategori darurat. Nah, Saudara, pada masa pandemi kita mengenal ada singkatan yang pertama adalah 3M. Ya, 3M apa? Mengenakan masker, ya. Kemudian mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air mengalir. Kemudian apa Saudara? Menjaga jarak. Itu yang digalakkan oleh pemerintah sejak terjadinya pandemi COVID di tanah air kita. Ya, dengan 3M. Tapi kemudian melihat perkembangan berikutnya, peningkatan penularan yang semakin tinggi, kemudian ditambah lagi dengan 5M. Tidak cukup 3M, tapi 5M. Ditambah lagi 2. Ya, tambah lagi 2. Apa itu Saudara? Menghindari kerumunan. Ya, bukan hanya menjaga jarak, tapi menghindari kerumunan. Dan juga harus mengurangi mobilitas. Jangan banyak bepergian. Kalau tidak penting-penting amat, kalau tidak sangat penting, ya jangan bepergian. Biar saja kita di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya mengajar juga saya dari rumah gitu. Kita melakukan semua aktivitas di rumah, kecuali hal penting kita baru keluar. Nah Saudara, ternyata 5M juga tidak cukup. Ya, tambah lagi 1 sehingga menjadi
6M. Yang satu yang terakhir adalah apa, saudara? Yaitu menghindari makan bersama. Karena pada saat makan bersama, ya, kita biasanya tidak makan diam-diaman, sambil makan sambil ngobrol, sehingga akhirnya droplet kita kemana-mana. Kita tidak tahu pada saat itu ada yang terpapar atau tidak. Mungkin tubuhnya kuat, masih imunnya masih tinggi, sehingga buat dia nggak berpengaruh. Tapi sebenarnya sudah ada benih itu. Orang lain yang dalam keadaan lemah tiba-tiba terpapar. Makanya sukar untuk kita mendeteksi. Ya, ketika terpapar kita bertanya, kena di mana ya? Dari siapa ya? Nah, susah. Ya, susah. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke tempat makan di restoran gitu ya, ada banyak orang juga makan di sana. Kita nggak tahu droplet dari siapa itu. Ya, dari teman semeja atau dari meja yang lain. Nah, karena itu M yang ke-6 ini juga penting diperhatikan untuk menghindari makan bersama. Jadi ada 3M menjadi 5M menjadi 6M. Ini adalah instruksi pemerintah yang perlu juga kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tetap dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat. Karena kita harus menjaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, saudara. Ya, ini bait Roh Kudus, jangan sampai kita sembarangan gitu ya. Cuek aja, nggak boleh, saudara. Kita harus juga pelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, tadi saya katakan bahwa judul renungan minggu ini berkaitan dengan singkatan-singkatan. Ya, masih pada tema yang sama, bulan ini ladang yang sudah menguning, tapi saya mengambil judul renungan pada minggu ketiga ini adalah menuai jiwa dengan 4M. Tadi belum disebutkan ya, 3M ada, 5M ada, 6M ada, nah 4M. Nah 4M ini saya ambil, saudara. Jadi menuai jiwa dengan 4M. Tapi 4M yang saya maksudkan ini tidak berhubungan dengan COVID, tapi berhubungan dengan penuaian jiwa. Ya, karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Apa peran kita? 4M. Jadi menuai jiwa dengan 4M. Nah, oke, baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita melihat slide-slide yang berikutnya ya. M yang pertama itu apa? M yang pertama adalah mendoakan. Jadi dalam penuaian jiwa, M yang pertama ini penting, yaitu kita berdoa. Kita mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Siapa mereka itu? Bisa saja anggota keluarga yang belum kenal Tuhan. Bisa saja dia saudara kita. Bisa saja dia tetangga kita. Bisa saja dia teman kita. Dan yang jelas adalah buat bangsa kita yang masih banyak belum mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa Allah pasti mengasihi bangsa Indonesia yang besar ini. Yesus mati untuk bangsa kita juga. Dan kita perlu berdoa buat bangsa kita supaya terjadi penuaian besar-besaran di tanah air kita ini. Dan di antara jiwa-jiwa yang dituai itu, biarlah juga menjadi anggota jemaat GBI Cujung. Amin, saudara. Mari, karena itu kita harus berperan serta, kita harus aktif. Yang pertama, M yang pertama adalah mendoakan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, supaya Roh Kudus menjamah mereka dan mereka boleh dibawa untuk datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Nah, saudara, ada ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi doa, mendoakan itu buat jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Tapi juga berdoa buat setiap orang percaya, buat hamba-hamba Tuhan, supaya diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ini, ya, murid-murid Tuhan berkumpul berdoa. Dan kemudian goyanglah tempat itu, dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tahu mereka sudah diperlengkapi untuk keluar, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi kita mendoakan orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi juga kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan, supaya diberi keberanian untuk bersaksi. Karena seringkali apa, saudara? Kita disuruh bersaksi, kita tahu kita perlu berperan dalam menuai jiwa. Firman Tuhan katakan supaya kita menjadikan semua bangsa murid, kita tahu itu. Tapi seringkali kita takut, nggak berani untuk memberitakan firman Tuhan, nggak berani untuk bersaksi. Karena itu perlu doa.
supaya ketika Roh Kudus turun, kuasa Tuhan dicurahkan, maka kita memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi ada dua hal dalam hal doa. Untuk orang yang belum percaya, tapi juga untuk orang yang percaya dan hamba-hamba Tuhan, supaya terus diberi keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara, ini M yang pertama. M yang kedua apa, saudara? Dalam slide berikut, ya, kita melihat di sana memberitakan. Jadi M yang kedua adalah memberitakan. Memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan berarti jadi pendeta, bawa-bawa Alkitab, berkhotbah, bawa renungan. Enggak, saudara. Tidak selalu begitu. Memberitakan firman Tuhan itu bisa berarti kita bersaksi, menceritakan pengalaman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin pada masa pandemi ini kita melihat ada orang yang sedang kesusahan, sedang stres, karena berbagai masalah, keluarga, masalah ekonomi, dan sebagainya, saudara. Terjadi hal-hal yang kadangkala tidak masuk akal, saudara. Ya, saya kemarin mendengar cerita, ya, seorang ibu yang dikonseling. Ya, dia datang kepada seorang konselornya. Dia katakan, aduh ibu, saya nggak kuat lagi sekarang. Ya, suami saya sudah di PHK, sudah tidak kerja lagi. Ya, suami saya nggak bisa menafkahi saya. Terus sekarang datang ada teman lama saya, mau ngajak saya menikah. Dia masih pemuda, ibu. Kan saya nggak salah, nggak ngambil istri orang, nggak ngambil suami orang gitu ya. Kan dia masih bujang. Ya memang kamu masih, tapi dia masih bujang, tapi kamu kan sudah bersuami. Ibu itu katakan begitu, saudara. Ini bukan dicujuk, saudara, bukan. Saya mendengar cerita dari seorang teman di gereja lain, seorang konselor. Terjadi yang aneh, saudara. Terjadi yang aneh. Kenapa? Karena dia perlu uang, katanya. Saya kan perlu makan, saya kan perlu belanja. Ya, ini ada pemuda yang datang kepada saya. Ya, dia masih lajang maksudnya, belum menikah. Dan dia menawarkan itu kepada saya. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Hal yang lain, saya dengar juga cerita, ya, bahwa seorang ibu ya ditampung di rumah teman dari suaminya karena suaminya udah nggak sanggup untuk menafkahi dia. Akhirnya dititipkan istri dan anaknya di rumah temannya. Dan kemudian lama-lama istrinya ini nggak betah juga di rumah teman dari suaminya, saudara. Memang mereka kenalan baik, mereka sahabat baik, tapi di situ terus numpang makan, ya numpang tidur dan sebagainya. Dia nggak enak. Akhirnya dia berkata sama konselornya, ibu, saya mau pergi dari rumah itu, saya nggak tahan. Kemudian dia ditanya, lah terus anak-anakmu? Ya anak-anak saya biarin aja lah. Ya kalau anak-anak kan banyak yang kasihanin. Maksudnya apa? Ya kalau ada saya di situ, mereka nggak kasihan, ada ibunya yang ngatur, ibunya yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau anak-anak nanti udah sendiri ditinggal, pasti banyak orang yang kasihan sama anak itu. Ya biarinlah anak saya nanti Tuhan pelihara. Saudara, terjadi hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan, Tuhan pelihara kita. Ya, di jemaat kita, puji Tuhan, semua baik-baik. Amin. Puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita karena apa? Karena Yesus menjadi penolong kita. Karena itu, beritakan Yesus yang sudah memberi kekuatan kepada kita dalam keadaan susah, kesesakan, terjepit. Tuhan sudah menolong kita. Mari beritakan kepada orang lain yang sekarang ini mungkin sedang kehilangan pegangan. Yesus satu-satunya yang bisa diandalkan. Ya, ceritakan itu. Dan biasanya ketika orang sedang dalam keadaan masalah, bukan cuma kita memberitakan, mereka juga mau didoakan. Nah, ini kesempatan dengan M yang pertama tadi. Ya, M yang pertama berdoa atau mendoakan. Dengan M kedua memberitakan. Jadi kita memberitakan juga kita mendoakan dia. Biasanya orang yang sedang bermasalah mau didoakan. Saudara, itu M yang kedua. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus menceritakan Tuhan Yesus. Sampai kapan, saudara? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kita baru berhenti menceritakan nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuayan sudah menguning, siap dituai. Karena itu beritakan Yesus, saudara. Beritakan Yesus. Ada firman Tuhan saya bacakan bagi saudara dalam Roma pasal 10 di slide yang berikut. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Kalau berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Luar biasa saudara, nama Yesus nama yang berkuasa. Kalau berseru kepadanya, pasti diselamatkan. Sama seperti Petrus ketika mau tenggelam. Ketika dia berjalan di atas air, dia berseru, Yesus tolong. Kemudian Yesus langsung sambar tangannya. Dan Petrus tidak jadi tenggelam. Dia diselamatkan saudara. Dia dibebaskan dari amukan badai itu. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru? Bagaimana mereka dapat memanggil nama Tuhan? Berseru kepadanya. Jika mereka tidak percaya kepada dia, tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus? Kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia, tentang Yesus. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia, tentang Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi penting yang memberitakan firman Tuhan, supaya mereka mendengar tentang Yesus. Kalau mereka mendengar tentang Yesus, mereka percaya tentang Yesus. Ketika mereka percaya pada Yesus, mereka bisa berseru kepada Yesus. Dan akhirnya mereka diselamatkan ketika berseru kepada nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, penting M yang kedua, yaitu memberitakan Yesus. Kita melihat M yang selanjutnya, M yang ketiga berarti ya. M yang ketiga apa saudara? M yang ketiga adalah menghidupi. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari minggu ke minggu, bahkan juga hari-hari yang kita baca, mungkin juga renungan yang lain kita baca, kita dengar dari YouTube dan sebagainya. Tapi apakah firman Tuhan itu mendarat dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita, kita praktekkan dalam hidup kita? Itu sebuah tanda tanya, saudara. Ya, mari kita hidupi firman Tuhan. Karena saya suka mendengar juga, ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus karena apa? Karena orang percayanya menjadi batu sandungan. Mereka rajin ke gereja, bahkan mereka melayani Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan, tetapi dipermalukan. Firman Tuhan dihujat. Karena ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu M yang ketiga adalah, mari kita menghidupi firman Tuhan. Supaya hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak hanya perlu memberitakan. Jangan sampai orang menolak kita, ya kamu beritakan Yesus penolong, lah hidupmu sendiri. Kamu beritakan Yesus pelepas, lah kamu sendiri dalam keterikatan. Kamu memberitakan Yesus itu adalah penuh dengan kasih, lah kamu sendiri hidupnya tidak penuh dengan kasih. Saudara, apa kata dunia kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena itu mari kita hidupi firman Tuhan. Supaya kesaksian kita itu berbobot. Ketika orang melihat kita, maka mereka akan melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi Kristus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang yang melihat segala perbuatan kita yang baik boleh memuliakan Bapa di sorga. Mereka boleh datang kepada Yesus. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara-saudara yang kekasih, saya bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, pada zaman Petrus hidup, rupanya ada keluarga, istrinya percaya kepada Yesus, suaminya belum percaya kepada Yesus. Kemudian Petrus menasihatkan, istri-istri, bagaimana cara memenangkan suamimu? Menangkan mereka dengan kelakuan, hidupi firman Tuhan. Jangan dengan ngomong saja, supaya mereka melihat kelakuanmu yang baik,
Dan akhirnya mereka bertobat tanpa perkataan bahkan. Mereka dimenangkan karena apa? Karena melihat perbuatanmu yang baik. Ini sebagai contoh saudara, bukan hanya untuk istri saja, tidak. Untuk bapak-bapak juga, para suami. Untuk anak-anak juga. Untuk para orang tua. Untuk kita semua saudara. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Supaya jika ada orang lain yang belum percaya kepada Yesus, melihat kita, mereka dimenangkan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Itu maksudnya saudara. Karena itu, mari kita menghidupi firman Tuhan. Firman yang kita sudah dengar, kita resapi dengan rendah hati, kita praktekkan. Jangan kita berdalih dengan prinsip-prinsip kita. Kita tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan suruh apa? Lakukan saja saudara. Kita seringkali berdalih-dalih dengan pemahaman kita, dengan latar belakang kita, dengan berbagai macam alasan. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita pada pagi hari ini. Hidupi firman Tuhan. Kalau kita mau melihat penuaian besar-besaran dari jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Tuhan. M yang keempat saudara. M yang keempat apa saudara? Mengundang. Mengundang. Kita sudah mendoakan mereka yang belum percaya. Kita juga sudah memberitakan Yesus. Kita sudah berbuat baik. Menampilkan perilaku hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang keempat ini penting saudara apa? Mengundang. Mereka sudah lihat. Mereka sudah dengar. Tetapi kok saya nggak diajak ya? Ada orang-orang yang rindu untuk diajak. Karena mungkin mereka mau menyodorkan diri malu. Ya, mau menyodorkan diri saya ikut dong, malu. Ada orang-orang yang perlu diajak. Sama juga kalau ngajar saudara. Kalau saya ngajar, suka saya katakan, siapa yang mau tanya? Diem aja saudara. Kalau saya ngajukan pertanyaan, oke silakan siapa yang mau jawab? Diem aja saudara. Ada orang-orang yang begitu harus ditunjuk. Ketika saya katakan siapa yang mau tanya? Diam. Oh saya terus ambil inisiatif. Oh ya kamu mau bertanya, saya sebut namanya. Kamu mau bertanya? Iya pak saya mau tanya. Oh kan? Kalau saya nggak sebut namanya, dia nggak nanya. Tapi ketika saya sebut namanya, misalnya namanya Charles. Charles mau tanya? Iya pak saya mau tanya. Nah, jadi perlu diajak, perlu diundang. Begitu pula ketika menjawab pertanyaan. Saya ajukan pertanyaan pada diem. Tapi ketika saya sebut namanya, Denny, apa jawabmu? Oh iya pak, dia jawab saudara. Ada orang-orang yang menunggu. Nah, ini bukan menunggu menjawab ataupun bertanya, enggak. Itu contoh dalam tugas saya mengajar. Tapi ini menunggu untuk diajak. Diajak datang kepada Yesus. Karena itu saudara jangan lupa. Ya, ajak mereka datang kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus. Mari terima Yesus. Mari saya doakan. Nah saudara-saudara yang kekasih, saya percaya kalau Roh Kudus sudah menjamah mereka, mereka akan tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi kalau Roh Kudus menjamah, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati itu akan terjadi. Kita akan melihat penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu ajak mereka. Tentu mengajak bukan memaksa saudara. Mengajak hanya ayo, mau ikut enggak? Dan kalau dia nggak mau, nggak perlu kecil hati. Ya udah deh, gue nggak ajak-ajak lagi. Enggak saudara. Lain waktu bisa ajak lagi. Mungkin waktu pertama masih malu-malu. Coba ajak lagi. Yang kedua, masih malu-malu. Nggak usah menyerah saudara. Kita kan cuma ngajak. Jangan memaksa sekali lagi. Jangan memaksa. Mengajak. Dia mau ikut, puji Tuhan. Tidak pun, puji Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah. Mungkin bukan kita yang menuai. Mungkin nanti ada orang lain yang akan mengajak dia. Dan baru pada orang itu dia akan ikut Tuhan. Nggak apa-apa saudara. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Kita membuka tangan kita. Mengundang mereka. Mari datang kepada Yesus. Dan Yesus akan memberikan pertolongan. Yesus akan menyelamatkan. Saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan ayat 42. Di sana dikatakan firman Tuhan dengan sangat jelas saudara. Apa yang terjadi dengan Petrus dan Andreas. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Jadi Andreas itu bersaudara dengan Simon.
Dan ia berkata kepadanya, Simon, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Dan ia, Andreas, membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia, memandang Simon dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, artinya batu karang yang teguh. Wah saudara, kalau saya suka ingat cerita ini saudara, luar biasa saudara. Saya nggak pernah tahu akan jadi apa anak-anak yang saya didik di seminari. Ya, akan jadi apa Bapak Ibu yang saya ajar di STTBI saudara. Saya nggak akan tahu, tapi saya akan melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya saudara. Sama seperti Andreas. Andreas membawa saudaranya Simon kepada Yesus ketika dia sudah menemukan Mesias, artinya Kristus, artinya juru selamat, dia yang diurapi. Dia nggak simpen sendiri. Dia ajak saudaranya, Simon, ayo bertemu dengan Mesias. Kemudian dia diajak. Dan kemudian dikatakan Yesus bertemu dengan Simon. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Simon, kamu bukan lagi Simon. Kamu akan disebut Kefas, artinya Petrus, artinya batu karang. Simon artinya apa saudara? Simon artinya seperti buluh. Buluh yang ditiup angin ke sana kemari. Seperti buluh atau bambu, alang-alang. Yang kalau ditiup itu mudah goyang. Atau seperti pasir di tepi pantai yang diombang-ambing oleh ombak. Nanti dia ke pantai, nanti ombaknya ke laut, dia ke laut lagi. Pantai lagi, ke laut lagi. Itu sifat pasir di tepi pantai saudara. Nah itu artinya Simon, goyah. Goyah, tidak punya pendirian yang tetap saudara. Dan itu benar Simon. Dia mudah meledak-ledak. Ya, pendapatnya begitu kelihatan sekali. Ya, menonjol. Sekalipun orang lain akan meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi berapa lama sesudah itu ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Lah katanya mau ikut Yesus sampai mati. Kok menyangkal Yesus? Itu Petrus saudara. Itu Simon yang goyah. Pendiriannya belum mantap. Tapi sesudah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sungguh-sungguh diubahkan oleh Yesus. Dia benar-benar menjadi seperti yang Yesus katakan. Engkau dinamakan Kefas, Petrus, batu karang yang teguh. Nah saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu Petrus berjuang gigih dalam pemberitaan firman Tuhan. Sesudah itu dia tidak pernah menyangkal Yesus. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia mengatakan, saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Saya mau disalib dengan kepala sampai di bawah. Kepala saya di bawah dan kaki saya di atas. Saudara, oh luar biasa. Itu terjadi saudara setelah Simon menjadi Petrus. Makanya saya katakan kita tidak tahu orang-orang itu akan menjadi apa nanti di kemudian hari. Tugas kita mengajar mereka. Tugas kita mengajak mereka. Dan Tuhan yang akan lebih jauh bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan menjadi pemberita Injil. Mereka akan menjadi orang-orang besar. Itu karena Tuhan. Dan kita nggak perlu sombong. Bukan karena saya. Terus jadi ngungkit-ngungkit. Nah, kalau nggak karena saya, nggak usah saudara. Nggak usah ngungkit-ngungkit. Biarlah perbuatan baik kita itu tulus karena kasih kepada Tuhan. Serahkan mereka kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menjamah mereka. Tuhan yang berkarya atas mereka. Dan Tuhan yang dipermuliakan juga dalam kehidupan mereka. Nah saudara, itu tugas kita. Mengajak mereka untuk datang. Sama seperti Andreas mengajak saudaranya Simon datang kepada Yesus dan akhirnya menjadi Kefas. Menjadi seorang pejuang yang tidak kenal menyerah. Apapun tantangannya, dihadapkan ke mahkamah agama, di sidang, dia nggak takut saudara. Bahkan dia rela menyerahkan hidupnya bagi Tuhannya. Nah saudara yang kekasih, mari kita menuai jiwa dengan 4M. Dengan yang pertama apa? Mendoakan. Doakan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Keluarga kita, saudara-saudara kita, kenalan kita, teman kita, bangsa kita yang belum kenal Yesus. Juga doakan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi. Kemudian M yang kedua apa saudara? Memberitakan, menceritakan. Mari kita beritakan Yesus sebagai penolong kita satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia adalah juru selamat satu-satunya, di mana orang kalau berseru kepada dia maka akan diselamatkan. Nah saudara,
kita harus memberitakan Yesus supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. M yang ketiga adalah apa, saudara? Menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, tapi kita praktekkan firman Tuhan. Supaya orang melihat perbuatan baik dalam kehidupan kita. Mereka melihat Yesus melalui hidup kita. Dan mereka boleh datang kepada Yesus. Bukan datang kepada kita, datang kepada Yesus. Dan diselamatkan. Dan M yang keempat, yang terakhir adalah, saudara, kita mengajak mereka. Karena ada kalanya kita sudah berdoa, kita sudah beritakan, ya, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menghidupi firman Tuhan. Tapi mereka perlu diajak. Mereka belum datang karena mereka menunggu kita untuk mengajak mereka. Nah, saatnya, saudara, kita menuai jiwa dengan 4M. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan memberi kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami oleh Roh Kudus, supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan Injil, kami boleh menuai jiwa-jiwa dengan 4M. Kami boleh mendoakan mereka yang belum percaya. Kami mendoakan saudara-saudara kami seiman, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka boleh berani memberitakan firman Tuhan. Kami juga, Tuhan, biarlah juga diberi keberanian untuk menceritakan, memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, atau orang-orang yang lemah imannya, supaya mereka dikuatkan dan mereka boleh dituai dan dibawa ke lumbung Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menghidupi firman-Mu. Karena seringkali kami bergumul dengan manusia lama kami yang mau tinggal enak di dalam dosa. Tapi Engkau yang sudah menjamah dan membaharui kami, biarlah kami hidup dalam kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah, sehingga Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Engkau nampak, Engkau dilihat melalui kehidupan kami, dan orang datang kepada Yesus melihat perbuatan kami yang baik. Terima kasih, Tuhan. Berikan kuasa dan perkataan juga kepada kami. Ketika kami mengajak orang, Engkau bekerja sehingga orang itu digerakkan juga untuk datang kepada Yesus. Berikan keberanian kepada kami. Berikan kuasa dalam perkataan kami, supaya orang-orang yang kami ajak boleh datang kepada Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian doa ya, Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Para jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu yang kami boleh dengar.
Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa melakukan apa yang hendak Engkau kami perbuat. Terima kasih Tuhan, kami khusus berdoa buat jemaat kami. Baik yang sakit, yang dalam percobaan, yang kesusahan, dan yang cari pekerjaan, maupun yang cari pasangan hidup. Semuanya Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjawab yang terbaik menurut Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua aparatnya. Juga Bapak-Bapak penegak hukum. Mari Tuhan kami bawa mereka di hadapan-Mu, agar mereka melaksanakan apa yang Engkau perkenan Tuhan untuk mereka lakukan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, para pengerja di GBI Ciujung, dan juga buat hamba-hamba Tuhan di mana saja Tuhan yang melayani Engkau, di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri. Berikan selalu kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan gereja, depan, belakang, kiri, kanan. Kiranya gereja kami boleh menjadi kuasa buat sekitarnya Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami juga berdoa buat Dedi B. Slamet, Tuhan campur tangan. Yang berulang tahun ini Tuhan berikan tambah umur, panjang umur, sehat selalu. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertainya. Bapa dalam surga, terima kasih, kami akan menutup doa ini. Biarlah kita arahkan hati kita. Kiranya kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa dari Bapa kita yang di surga. Kiranya kasih anugerah berkat Tuhan dari Bapa, pertolongan dan penyertaan dari Tuhan Yesus, perlindungan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus selalu menyertai kita. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati semua kita. Amin.